Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali pembahasan materi pada video kali ini, izinkan kami selaku kelompok 7 dari kelas DG2A untuk memperkenalkan diri. Saya Salwarini Panggabean. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Perkenalkan, saya Dwi Ardiansyah. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu seputar periode Islam dalam estetika timur. Untuk mengenal lebih jauh apa saja yang terdapat dalam periode Islam, pertama kali ada kalanya kita mengetahui pengertian dari seni Islam itu sendiri. Seni Islam merupakan sebagian daripada kebudayaan Islam yang merupakan sumbangan dari peradaban Islam, di mana tujuan seninya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan hamba-hambanya senantiasa berada dalam kesejahteraan. Seni dalam Islam merupakan hal yang dapat dibedakan di antaranya. Seni Islam adalah seni yang memiliki unsur-unsur estetika yang sesuai dengan hukum syarak atau hukum yang telah ditentukan. Seni pada Islam merupakan seni yang bersifat sejagat, manakala seni Muslim adalah orang yang beragama Islam, tetapi karyanya belum tentu berasaskan pada prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, periode Islam juga mengalami sejarahnya seperti apa dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Jadi, sejarah dan perkembangan periode Islam dalam cabang seni itu dimulai pada masa Rasulullah dan Khulafah al-Rasyidun. Ayat-ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan perintah membaca dan menulis yang juga tertuang dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 menunjukkan bahwa tulis-menulis menduduki posisi yang sangat urgen dalam Islam. Perhatian terhadap baca tulis dalam kaligrafi juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Para sahabat dan kaum muslimin langsung lihai dalam tulis-menulis, dan selanjutnya semangat mereka ini mendorong kepada perbaikan tulisan dan penciptaan seni-seni lainnya. Bentuk-bentuk kaligrafi yang berkembang pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun masih sangat sederhana dan belum menemukan kaidah bakunya seperti apa. Selanjutnya, pada masa ini juga seni sastra dari tradisi Arab pra-Islam yakni syair, pidato, dan sedikit prosa berbentuk nasihat mulai terlihat. Dalam bidang arsitektur juga begitu. Meskipun belum menunjukkan kreasi mahakaryanya yang seperti apa, tapi pada masa Khalifah Utsman berorientasi terhadap pemindahan masjid, telah dimulai ditunjukkan bidang-bidang arsitektur dalam seni Islam, yakni 3 masjid penting yang dibangun pada masa ini adalah Masjid Kuba, Masjid Madinah, dan perbaikan sekaligus perluasan Masjidil Haram. Selanjutnya, seni pada Islam memasuki dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa ini, perkembangan seni kaligrafi kian berkembang sekaligus menjadi momen yang penting. Gaya tulis kursif yang kentur mendapat perhatian besar di samping gaya kufi yang kaku yang telah ada pada masa sebelumnya. Pengembangan dan perbaikan gaya ini terus dilakukan dan tidak pernah putus. Awal mula dirintisnya pembakuan kaligrafi dilakukan oleh Ibnu Muqoh dengan rumusan ukuran titik, huruf alif, dan lingkaran. Seni musik juga kian berkembang pesat. Beberapa sekolah musik didirikan, bahkan Sevilla menjadi sentra pembuatan alat-alat musik terkenal. Perkembangan estetika seni dalam Islam tidak berakhir hanya sebatas arsitektur dan kaligrafi saja, melainkan terdapat seni tata kota yang dianggap karya seni terbesar di Andalusia. Andalusia merupakan sebutan bagi semenanjung Iberia periode Islam. Sebutan itu berasal dari kata Vandalusia yang berarti negeri bangsa Vandal, karena bagian dari selatan semenanjung itu pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka diusir oleh Kotia Barat pada abad 5 Masehi. Pada masa Andalusia ini, seni tata kota menjadi sorotan utama dalam sejarah perkembangan seni dalam Islam. Ketika Abdul Rahman Ad-Dakhil berkuasa, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota ini dengan memperindah keliling kota dan membangun sebuah istana yang megah di tengahnya. Kota ini juga dialiri dengan air bersih ke istana dan rumah-rumah penduduk. Di tengah kota pun dibangun waduk penampungan air yang dikenal dengan nama Wadi Al-Kabir untuk diteruskan ke kolam-kolam dan lahan-lahan pertanian. Selain itu, estetika timur periode Islam juga berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, di mana peradaban Islam juga mengalami puncak kejayaannya di dinasti ini. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju disebabkan oleh program penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, secara besar-besaran. Kemajuan lainnya juga disebabkan oleh adanya stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi dalam kerajaan di dinasti ini. Pada kurun awal Daulah Abbasiyah, seperti yang juga terjadi pada masa-masa sebelumnya, bermunculan sekali banyak gaya-gaya kaligrafi. Ibnu Muqlah berjasa mempelopori pemakaian 6 gaya kaligrafi utama, Al-Aqlam dan Asyitah, yang semuanya merupakan gaya kursif. Keenam gaya tersebut yaitu Sulus, Nashi, Muhaggah, Raihani, Riko, dan Tauqi, yang antara satu dan lainnya memperlihatkan ciri-ciri yang sangat berbeda. Pada masa dinasti Turki Utsmani, kaligrafi dan cabang seni lainnya mendapatkan perhatian besar dari para raja, sehingga seluruhnya dapat berkembang dengan baik.
Sejumlah gaya kaligrafi baru juga ditemukan pada periode ini. Di antaranya ada Diwani, Diwani Jali, Sikasta Amis, Rika, Syaga, Sumbuli, Tukma, dan lain-lain. Gaya-gaya tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya, perkembangan seni Islam berkembang pada masa dinasti Mughal India. Secara umum, ahli kaligrafi di India dan Afghanistan dipengaruhi secara langsung oleh kaligrafi Persia. Dengan gaya khas mereka yaitu ada talik dan nastalik. Namun, di samping gaya-gaya tersebut, Mughal pun mempunyai gaya khas yang merupakan demonstrasi dari gaya khas Naskhi dan Sulus dengan ciri-ciri yang berbeda dari biasanya. Setelah melalui perkembangan yang sangat pesat, kesenian juga masuk ke dalam tanah air kita, yaitu Indonesia. Masuknya peradaban seni Islam dalam Indonesia tidak lepas dari masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad 7 Masehi oleh para pedagang dari India, Persia, dan Cina. Mereka menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana-istana kerajaan Islam. Karya seni rupa Islam yang ditemukan di Nusantara sangatlah beragam. Yang paling banyak tentunya adalah seni arsitektur yang terdapat pada bangunan-bangunan masjid dan juga istana-istana kesultanan. Selain itu, banyak juga ditemukan sentuhan Islam pada bangunan makam dan nisan. Karya-karya seni tersebut sebagian besar juga ditemukan di Pulau Sumatera dan Jawa. Selanjutnya ada ulama, filsuf, dan seniman dalam estetika timur periode Islam. Yang pertama ada H. Abdullah bin Nuh. Beliau menyampaikan paparanan yang berjudul Kebudayaan dan Kesenian menurut Islam, dan berikut adalah paparannya. Pertama, Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar, berfatwa bahwa ia cenderung kepada pendapat bahwa tidak ada fatwa dari Al-Quran, Qiyas, maupun hadis yang mengharamkan suara merdu atau biasa disebut musik, seni musik, dan juga alat musiknya. Yang kedua, Al-Nabulsi, ulama pada abad 11 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa musik haram apabila dikaitkan dengan adanya perbuatan yang haram seperti minum alkohol, berzina, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pandangan dari Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi SAW. Ia berkata bahwa ada beberapa jariyah yang pandai memainkan gambus. Lalu yang keempat, ada syair Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah, dinyanyikan oleh seorang bidu wanita dan dengan menggunakan harpa. Islam memang menghukum kesenian yang bersifat haram. Namun, kesenian bersifat haram apabila yang pertama, seni suara atau seni musiknya terikat dengan al-malahi atau apa-apa saja yang membuat itu haram, seperti al-khamr, alkohol, al-kainat, penyanyi cabul, dan segala sesuatu yang bisa melupakan Allah. Yang kedua, ada seni rupa atau gambar yang ada hubungannya dengan jiwa kemusyrikan dan juga penyembahan berhala. Yang kedua, ada Syekh Dr. Yusuf Abdullah Kordawi. Beliau merupakan cendekiawan yang berasal dari Mesir. Beliau berpandangan bahwa kesenian Islam adalah hal yang rapat apabila Allah telah memerintahkan melalui ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menetapi keindahan ciptaannya dan sebagai pembuktian kekuasaan Allah. Pandangan beliau ini juga ditetapkan sebagai pandangan resmi oleh penduduk Mesir. Yang ketiga ada Sa'di Shirazi. Ia adalah seorang penyair lirik dan juga penulis kisah-kisah perumpamaan yang terkenal dalam sejarah Persia. Sa'di adalah sosok yang tegas, bijaksana, dan mempunyai kepedulian yang tinggi. Dalam sastranya, ia menekankan dalam bahasa halusnya rahasia cinta yang harus dicapai melalui penderitaan dan mengajarkan kehendak Tuhan dan cintanya dapat tersingkap melalui kemalangan dan juga bencana. Kemudian yang keempat ada Ibnu Tufail. Ia menjabat sebagai sekretaris untuk penguasa Granada dan kemudian sebagai wazir dan dokter untuk Abdul Yaqub Yusuf, penguasa Spanyol Islam Al-Andalus di bawah pemerintahan Muwahhidun. Ibnu Tufail juga merupakan pengarang Hai bin Yaqzan, Hidup Putra Kesadaran, Rislah Havi Ibnu Yaqzan, Kehidupan Anak Kesadaran, di barat dikenal sebagai Filosofus Autodidactus, dan telah menoreh tinta emas di atas lembaran sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat. Dalam mengarang buku ini, Ibnu Tufail banyak terpengaruhi oleh filsafat Plato
Pemikiran filosofis Ibnu Tufel pada buku ini telah mencapai taraf yang paling matang. Ditulisnya pemikiran-pemikirannya dalam bentuk novel, sembari menawarkan korelasi filsafat antara akal dan agama untuk mendapat pencapaian yang hakiki. Yang kelima ada Maulana Jalaluddin Rumi. Ia dikenal dengan sebutan Jalaluddin Rumi, serta lebih akrab disapa dengan panggilan Rumi. Ia adalah seorang pujangga atau penyair muslim dari Persia pada abad ke-13. Ia juga lebih dikenal sebagai seorang sufi mistik. Karya beliau banyak yang mengubah pandangan dunia sesuai dengan kata mutiara yang diciptakannya. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Selanjutnya ada Muhammad Al-Farabi. Muhammad Al-Farabi atau Abu Nazar adalah nama lengkap dari Abu Nazar Muhammad bin Tarhan bin Uzalak Al-Farabi. Ia dilahirkan di Wasij, sebuah desa dekat Farab, Kazakhstan pada tahun 870 Masehi atau 275 Hijriah. Ia dikenal sebagai cendekiawan muslim yang ahli di bidang filsafat. Selain filsafat, ternyata ia juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti logika, fisika, ilmu alam, kedokteran, kimia, ilmu perkotaan, ilmu lingkungan, fikih, ilmu militer, hingga ilmu musik. Berkat ketertarikan dan kecerdasan dalam memahami pemikiran filsafat Aristoteles, ia mendapat julukan guru atau master kedua, Al-Mu'allim Ad-Dhani, setelah Aristoteles, seperti yang dinukil dari tulisan Siti Nuk Laila dalam bukunya Mulut yang Terkunci, 50 Kisah Haru Para Sahabat Nabi. Kemudian yang ketujuh ada Umar Khayyam. Beliau merupakan seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair Persia. Karya-karyanya Musdarat, Kitab Euclides yang berarti penjelasan kesulitan dari postulat Euclid, kemudian Treatise on Demonstration of Problem of Algebra, Rubaiyat Umar Khayyam, antologi puisi, dan beliau juga mengeluarkan puisi atau sajak berjumlah 4 baris kuadran. Gaya berpuisi Khayyam diikuti oleh penyair-penyair dunia. Berikutnya ada yang dari Indonesia, Sunan Kalijaga. Beliau ada seorang tokoh wali songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa, karya-karya pengarang, lakon pewayangan, layang kalimat sada, suluk ilir-ilir, lanskap kota yang terdiri dari keraton, alun-alun, dan masjid. Beliau juga merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Pendekatan dakwahnya sangat membumi dan unik. Ia menggunakan sarana budaya untuk mendekati masyarakat Jawa, salah satunya dengan memasukkan salah satu lakon pewayangan yang terkenal, yaitu layang kalimat sada, yang berarti kalimat syahadat. Karya-karya seni pada estetika timur periode Islam. Perkembangan estetika timur pada periode Islam tentunya melahirkan berbagai karya-karya yang monumental, baik dari seniman maupun kaum muslim. Dalam bidang seni, karya-karya tersebut terbagi dalam beberapa seni, yang diantara lain sebagai berikut. A. Seni bahasa dan kesastraan. Pertama adalah Hikayat Alif Al-Laila Wal-Laila, karya Abu Abdullah bin Abdul Al-Jashari. Hikayat 1001 Malam yang merupakan sumbangsi peradaban Islam kini telah menjadi cerita rakyat seluruh dunia. Sastra epik Arab di zaman kekhalifahan itu telah memberi pengaruh yang besar dalam peradaban manusia, terutama dalam bidang kebudayaan. Meski telah berusia 12 abad, Hikayat 1001 Malam masih memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya Arab. Gulistan dan Bustan oleh Sa'di Sarasi. Sekembali dari pengembaraan panjangnya, Sa'di mulai melahirkan karya sastranya yang memukau banyak halayak dan menjadi perbincangan penuh kekaguman yang tiada henti. Bustan diselesaikan pada tahun 1237 Masehi yang berisi puisi-puisi, lalu karya keduanya Gulistan berupa prosa yang menyusul pada tahun 1138 Masehi. Raga pemikiran abadi dan prinsip-prinsip penyair Sa'di yang moralis menunjukkan kesadaran hakiki tentang keberadaan manusia. Melalui puisi Bustan, kita dapat menemui nasihat bijak setiap muslim, sifat adil, murah hati, dan hidup sederhana. Seni kaligrafi. 1. Hot Kufi. Hot Kufi atau biasa disebut dengan kaligrafi Kufi biasa dikatakan kaligrafi tertua di Arab dan berkembang saat masyarakat sedang menyukai seni. Bentuk dari Kufi yaitu kaku dan tegak, condong ke kanan adalah salah satu ciri khasnya. Hot Chuluk.
Dinamakan hot sulut adalah karena huruf pemegapnya ditulis dengan mata pena yang ukuran lebar, menyamai 1/3 lebar mata pena. Hot Naski. Jenis hot ini tulisan paling sering dipakai dalam penulisan bahasa Arab karena bentuknya yang mudah dibaca dan juga ditulis. Hot Naski adalah salah satu jenis hot yang paling mudah dibaca. Jenis inilah yang paling sering kita dapati ketika melihat atau membaca tulisan ayat pada mushaf Al-Quran. Seni halus. Batu nisan. Nisan itu umumnya didatangkan dari Gujarat sebagai barang pesanan. Bentuknya lunas, bentuk kapal terbalik yang mengesankan pengaruh Persia. Bentuk-bentuk nisan kemudian hari tidak selalu sama. Seni musik. Kitab Al-Musiqu Al-Kabir karya Al-Farabi. Kitab Al-Musiqu Al-Kabir adalah kitab peninggalan dari Al-Farabi. Kitab ini dianggap sebagai buku masterpiece dalam dunia musik hingga saat ini. Selanjutnya, Kitab Al-Ghani karya Abu Al-Faraj Al-Isafa. Kitab Al-Ghani adalah koleksi ensiklopedia berisi puisi-puisi dan lagu-lagu yang disusun oleh penulis Arab. Selanjutnya, buku not dan buku irama karangan Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad, beliau telah mengarang buku tentang not dan irama. Karangan beliau telah dijadikan buku dalam sekolah-sekolah tinggi musik di berbagai negeri. Seni lukis. Break of the Atom and Vegetal Life karya Pangeran Far El-Nisa Zaid. Dilukis oleh seorang seniman keturunan Turki dan Yordania, Pangeran Far El-Nisa Zaid pada tahun 1962 silam. Lukisan ini menjadi lukisan paling mahal yang pernah dibuat oleh seorang suku Arab, The Whirling Dervish karya Muhammad Said. Seorang seniman dari Mesir bernama Mahmud Said berhasil menghasilkan sebuah lukisan dengan nama The Whirling Dervish pada tahun 1929 silam. Pada tahun 2010, lukisan ini terjual di pelelangan tulis seni bina atau arsitektur. Yang pertama ialah Taj Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah bangunan yang sangat menarik. Bangunan ini dapat ditemui jika jalan-jalan ke negara India. Latar belakang pembuatan Taj Mahal adalah seseorang yang ingin mengenang istrinya tercinta. Seseorang tersebut bernama Kaisar Mughal Shah. Karakteristik dan ciri-ciri umum pada karya seni estetika Timur Islam. Kesenian Islam mempunyai beberapa ciri dan karakteristik sendiri, yang diantaranya adalah 1. Kesenian Islam punya kesatuan pribadi, walaupun ia meliputi lokasi-lokasi geografis yang berbeda dan berjauhan antara satu sama lain serta mempunyai pengaruh-pengaruh pada tempatnya. 2. Kesenian Islam adalah kesenian yang berteraskan pada roh ajaran Islam. Sebagian besar kategori dan jenis kesenian telah diterjemahkan dalam bentuk keagamaan seperti pembinaan masjid, sekolah, dan juga zawiyah, yang banyak dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. 3. Kesenian Islam adalah kesenian yang punya banyak hiasan ukiran. Ukiran memenuhi sektor kesenian merupakan unsur utama dalam kesenian Islam. 4. Kesenian Islam meminggirkan ukiran dan lukisan yang berbentuk manusia dan juga binatang, khususnya di tempat-tempat ibadah. Figur statik tidak ada gerak. 6. Ada watak individual dalam setiap figur yang digambar. Yang ditekankan di sini bukan penampilan zahir dari figur, tetapi dari sifat-sifatnya. 7. Terdapat banyak seni dekoratif atau arabik yang ditambah untuk menggambarkan bahwa manusia hanya dapat hidup di dalam lingkungan alam. 8. Warna dibuat bukan untuk meniru warna alam, tetapi untuk menciptakan keselarasan dalam ruang tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.